Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Hafiz dan Salsa Yudya Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaktor Kartini. Yang pertama ada sejarah, kemudian spesifikasi, kegunaan dari reaktor Kartini, kemudian ada komponen-komponennya, kemudian ada prinsip kerja dari reaktor Kartini, kemudian ada reaksi yang terjadi pada reaktor Kartini, kemudian ada pemanfaatan dan kesimpulan dari reaktor Kartini. Langsung saja kita masuk sejarah dari reaktor Kartini. Reaktor Kartini adalah reaktor penelitian pertama yang dimiliki Indonesia, yang mulai dibangun pada tahun 1974 dan mulai beroperasi pada tahun 1979. Reaktor ini dibangun oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan di Yogyakarta sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan teknologi nuklir dan riset ilmiah di bidang energi. Nama Kartini dipilih untuk menghormati Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita Indonesia yang dianggap sebagai simbol kemajuan dan perjuangan. Reaktor ini dirancang untuk mendukung penelitian dalam berbagai bidang termasuk fisika nuklir, aplikasi medis, dan pengembangan teknologi nuklir lainnya. Dengan adanya reaktor Kartini, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam bidang riset nuklir, melatih tenaga ahli, dan mengeksplorasi potensi penggunaan energi nuklir secara damai. Fasilitas ini telah memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan energi alternatif di masa depan. Selanjutnya ada spesifikasi dari reaktor Kartini. Yang pertama jenis reaktor yaitu Triga Mark II, reaktor riset, yang mana lokasinya di Yogyakarta, tepatnya di Indonesia. Tahun operasionalnya yaitu pada tahun 1979 dengan daya operasionalnya yaitu 100 kW thermal, menggunakan bahan bakar uranium zirconium hidrat dengan kadar uranium 235 sekitar 20%. Moderatornya yaitu air ringan H2O, pendinginnya yaitu air ringan H2O. Sistem pengendaliannya yaitu batang kendali berbahan baron atau kadmium. Strukturnya yaitu kolam air sebagai tempat reaktor dan pelindung radiasi. Kemudian fungsi utamanya yaitu sebagai penelitian, pendidikan, dan produksi radioisotop. Kemudian adapun kegunaan dari reaktor Kartini ini sendiri, yang pertama yaitu sebagai penelitian ilmu fisika nuklir dan material. Yang kedua, produksi radioisotop untuk medis dan industri. Yang ketiga, sebagai pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia bidang nuklir. Yang keempat yaitu kalibrasi peralatan radiasi, dan yang kelima yaitu uji radiasi bahan dan material. Slide selanjutnya yaitu adapun komponen-komponen dari reaktor Kartini. Yang pertama inti reaktor yaitu tempat terjadinya reaksi fisi. Kedua ada kolam air yaitu sebagai moderator, pendingin, dan pelindung radiasi. Yang ketiga ada batang kendali yaitu mengatur reaktivitas dengan menyerap neutron. Yang keempat yaitu sistem pendingin. Jadi sistem pendingin ini digunakan untuk menjaga suhu reaktor tetap aman. Yang kelima ada sistem instrumentasi yaitu monitoring suhu, radiasi, dan aliran pendingin. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman 7 yaitu tentang prinsip kerja sebagai reaktor penelitian. Reaksi inti yaitu fisi uranium 235 dalam bahan bakar
ZRH. Neutron dihasilkan dari fisi digunakan untuk yang pertama adalah aktivasi neutron pada bahan, yang kedua produksi radioisotop, dan yang ketiga penelitian material melalui iradiasi. Bahan bakarnya itu uranium, bukan tritium. Tritium digunakan dalam reaktor fusi, bukan fisi. Lalu pada halaman ini terdapat ilustrasi yang menggambarkan bagaimana reaktor Kartini bekerja sebagai reaktor penelitian. Gambar tersebut menunjukkan alur penggunaan neutron hasil reaksi fisi yang dimanfaatkan untuk 3 kegiatan utama. Yang pertama yaitu adalah aktivasi neutron, yang kedua produksi radioisotop, dan yang ketiga adalah penelitian material melalui iradiasi. Aktivasi neutron merupakan proses di mana bahan disinari dengan neutron agar unsur-unsur di dalamnya dapat diidentifikasi secara akurat. Produksi radioisotop ditunjukkan sebagai hasil dari iradiasi inti atom yang menghasilkan isotop-isotop penting untuk aplikasi medis dan industri. Sementara itu, iradiasi material digunakan untuk memahami perubahan sifat bahan saat terpapar radiasi yang sangat berguna dalam penelitian material dan rekayasa teknologi. Lalu yang selanjutnya itu pada halaman 8 yaitu adalah reaksi inti yang terjadi. Reaktor Kartini menggunakan reaksi fisi nuklir sebagai proses utamanya, yaitu pembelahan inti dari uranium-235. Proses reaksinya sendiri yaitu yang pertama adalah penangkapan neutron oleh uranium-235. Uranium-235 menangkap neutron lambat atau neutron thermal, di mana proses ini membuat inti uranium-235 menjadi sangat tidak stabil. Lalu yang kedua itu adalah pecah menjadi 2 inti lebih kecil. Inti uranium-235 yang tidak stabil tersebut langsung pecah menjadi 2 inti baru. Misalnya barium-141 dan krypton-92. Yang ketiga itu adalah pelepasan neutron baru dan energi. Dari satu kejadian fisi dilepaskan 2 atau 3 neutron baru. Energi panas sekitar 200 mega elektron volt per reaksi. Yang keempat adalah reaksi berantai terkendali. Neutron-neutron baru bisa mengenai uranium-235 lainnya, menyebabkan fisi lagi dengan bantuan batang kendali yang terbuat dari bahan penyerap neutron seperti boron atau kadmium. Reaksi ini dijaga supaya tetap stabil dan tidak meledak. Lalu pada gambar di halaman 8 sendiri menggambarkan tahapan-tahapan reaksi fisi uranium-235 secara visual. Proses diawali dengan penangkapan neutron thermal oleh inti uranium-235 yang membuat inti tersebut tidak stabil. Ilustrasi kemudian menunjukkan pembelahan inti uranium menjadi 2 fragmen fisi seperti barium-141 dan krypton-92 yang disertai dengan pelepasan energi dan beberapa neutron baru. Gambar ini menegaskan bahwa reaksi ini bersifat berantai karena neutron yang dihasilkan dapat memicu fisi pada inti uranium lainnya. Diagram tersebut juga memperlihatkan peran batang kendali yang dimasukkan untuk menyerap neutron sehingga laju reaksi bisa dikendalikan dan tetap aman. Visual ini sangat membantu untuk memahami dinamika dasar dari reaktor nuklir jenis fisi seperti reaktor Kartini. Lalu yang selanjutnya itu adalah pemanfaatan reaksi dalam penelitian. Yang pertama itu adalah aktivasi neutron untuk menganalisis komposisi unsur bahan. Lalu yang selanjutnya itu adalah produksi radioisotop. Ada yodium-131 untuk pengobatan tiroid dan teknetium 99M untuk diagnostik medis. Lalu yang selanjutnya itu adalah radiografi neutron untuk menginspeksi struktur dalam benda. Lalu ada penelitian sifat material melalui paparan radiasi neutron. Lalu yang terakhir itu adalah pengembangan teknologi nuklir untuk menyediakan data eksperimen untuk reaktor masa depan. Kesimpulan yang dapat kita raih dari reaktor Kartini sendiri yaitu dapat disimpulkan bahwa reaktor Kartini merupakan reaktor riset tipe Triga Mark II yang berlokasi di Yogyakarta dan mulai beroperasi sejak tahun 1979. Reaktor ini menggunakan bahan bakar uranium, zirkonium, hidrat dengan kadar pengayaan uranium-235 sekitar 20%, serta menggunakan air ringan sebagai moderator dan pendingin. Dengan daya termal sebesar 100 kW, reaktor Kartini dirancang khusus untuk keperluan penelitian, pelatihan, ataupun produksi radioisotop dan kalibrasi alat, bukan untuk pembangkitan listrik. Prinsip kerjanya mengandalkan reaksi fisi uranium-235 untuk menghasilkan neutron yang kemudian dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi nuklir di Indonesia. Sekian saja dari PPT yang dapat kami sampaikan.
Lebih dan maafnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.